Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Baik anakku sekalian, hari ini Pak Rufi akan menjelaskan pembelajaran 2 Aku Cinta Al-Quran, yaitu sub C, menghafal Quran surat Al-Fatihah, dan sub D, pesan dalam Quran surat Al-Fatihah. Mari anakku sekalian kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar cara membaca Quran surat Al-Fatihah secara tartil dan benar. Maka hari ini kita akan menghafalkan Quran surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu merupakan surat yang wajib dibaca ketika kita sholat. Ya, setiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Tanpa membaca Quran surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Maka kita harus hafal surat Al-Fatihah dan dapat membacanya dengan tartil dan benar. Mari kita baca surat Quran surat Al-Fatihah bersama-sama, kemudian kita hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin kalian semua sudah hafal Quran surat Al-Fatihah. Tetapi yang menjadi catatan di sini, kita tidak hanya sekedar hafal, tetapi dapat melafalkannya secara benar sesuai dengan tajwid. Hari ini kita akan belajar pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah. Maka terlebih dahulu kita ketahui Quran surat Al-Fatihah lafadz beserta dengan artinya. Oke. Adapun lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah.
Satu, dalam Quran surat Al-Fatihah ini terkandung perintah untuk menyebut nama Allah sebelum memulai pekerjaan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim, di depannya itu ada kata abda'u. Aku memulai. Memulai apa? Memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim berarti aku memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah ketika kita akan memulai melakukan segala perbuatan. Perbuatan apa saja itu, pekerjaan apa saja itu. Kita mau makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan berangkat sekolah, berangkat bepergian, dan seterusnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Berikutnya, kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini banyak sekali. Mulai dari hal yang sederhana yang kita banyakkan orang ini tidak sadar akan keberadaan nikmat tersebut, yaitu nikmat berupa sehat dan nikmat berupa kesempatan. Nikmat berupa sehat, kita dapat bernafas, kita dapat berbicara, kita dapat mendengar, kita dapat berdiri, berjalan, makan, dan seterusnya. Ya, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah setiap hari. Ya, setiap hari. Sampai kita tidak sadar, sampai kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Ya, maka di sini kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Kita menyadari bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak, lalu kita syukuri. Makanya setiap hari 5 waktu kita bersyukur kepada Allah dengan mendirikan sholat, yang di dalam sholat itu kita mengucapkan Quran surat Al-Fatihah. Dan di samping itu, yuk sering-sering kita ini mengucapkan Alhamdulillah. Kita mendapatkan kenikmatan, mengucapkan Alhamdulillah. Selesai makan, kita ucapkan Alhamdulillah. Selesai belajar, kita ucapkan Alhamdulillah. Pulang sekolah sampai rumah, kita ucapkan Alhamdulillah. Yang nikmat kedua, nikmat berupa kesempatan. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar. Ya. Betapa banyak anak di luar sana yang ingin sekolah tapi tidak bisa sekolah karena keadaan ekonomi keluarganya yang tidak mampu menyekolahkannya. Nah, di sini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sekolah. Maka harus kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Berikutnya, kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, kita diperintahkan untuk berdoa. Ya, berdoa itu memohon. Ya, kepada siapa? Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta atau berdoa selain kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada mbah dukun, kepada pohon yang besar, itu enggak boleh. Kita berdoa hanya kepada Allah. Ya, kita harus berdoa. Kenapa? Karena setiap sesuatu di dunia ini atas kehendak Allah. Kita dapat menjadi orang yang pintar, kita dapat menerima ilmu, ini adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita menjadi orang yang pintar, ya niscaya sekeras apapun kita belajar, kita tidak akan pintar. Maka di samping kita usaha belajar, kita usaha sekolah, kita juga harus berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dan dijadikan menjadi orang yang pintar. Berikutnya, hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, hanya Allah
yang dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Manusia menjadi pintar, itu hanya Allah yang menakdirkan. Allah itu faham terhadap pelajaran, itu atas kehendak Allah. Termasuk seseorang itu dapat memeluk agama Islam. Ya, karena hanya dengan memeluk agama Islam kita akan selamat di dunia dan di akhirat masuk surga. Hanya dengan memeluk agama Islam. Ini Allah yang memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga kita dapat mengenal dan memeluk Islam. Ini adalah Allah yang dapat memberikannya. Maka kita yakini semua itu atas petunjuk Allah. Dan kita juga harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang. Dan yang memiliki hari kiamat adalah Allah. Kapan waktunya kita tidak tahu, tapi kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dan supaya kita selamat pada hari kiamat, kita harus berpegang teguh kepada iman kepada Islam. Berikutnya, manfaat kita rajin membaca Al-Quran. Apa saja manfaat yang kita peroleh kalau kita rajin membaca Al-Quran? 1. Kita akan mendapatkan pahala dan ilmu. Karena membaca Al-Quran itu bernilai pahala. Bahkan pahalanya dihitung per huruf. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf ba, ya, 1 pahala. Kemudian ada sin, 1 pahala lagi. Mim, 1 pahala lagi. Dan seterusnya. Ya, sebanyak berapa halaman yang kita baca dalam Al-Quran, maka itu dihitung pahalanya huruf per huruf. Maka berapa huruf yang kita baca, maka itulah pahala yang kita peroleh. Kemudian hati menjadi tentram. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tentram. Kemudian kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi orang tua. Yang ketiga, yang berikutnya, mendapatkan pertolongan Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita akan ditolong oleh Allah. Otomatis doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian, kalau demikian, di dunia kita akan bahagia dan di akhirat kita akan bahagia masuk surga. Baik, demikian kalian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.